Shalom, pagi bersama dudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Buat anugerah-Mu yang begitu limpah, buat keluarga kami dan anak kami dan hidup kami bagikan seperti umat Israel dalam lindungan kasih sayang ya Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan ada slide, kami mengadakan mesbah keluarga dan kami boleh naikkan mesbah pribadi, naikkan pujian penyembahan, naikkan rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengungkapkan firman-Mu, Roh Kudus celihkan mata rohani kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, Rasul-Rasul pasal 6. Kisah para Rasul pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kisah para Rasul pasal 6 ayat pertama sampai 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dengan pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaah. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka dihadapkan pada rasul-rasul, lalu rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Israel makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari ini, di mana saat ini murid-murid ini, murid Tuhan dalam pelayanan, ada yang katakan mengkomplain ya, karena ada yang pesungutan dalam hal pelayanan meja atau diakonia ya. Memang doa dan pelayanan firman Allah bagian pada rasul, tapi bicara hal diakonia bagian para majelis atau orang yang dipercaya. Sering pelayanan terjadi kacau karena jemaat hanya memikirkan hal-hal yang materi, untuk hal-hal materi urusan majelis, tapi hal-hal yang rohani urusan gembala. Nah, di sini kita lihat bagaimana mereka untuk menunjang harus dipilih 7 orang, tapi yang sangat menarik, yang dipilih pun sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan syarat-syarat yang baik. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaah. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu mereka itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Dan dikatakan pada ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus, hikmat, supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas. Kita lihat salah satu, Stefanus, syarat pelayanan tidak lepas Roh Kudus. Mereka yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus dan hikmat yang dari surga. Ini penting dan sangat penting, bukan hikmat dunia atau kedagingan. Kalau kedagingan kita beda.
Tapi kau penuh dengan Roh Kudus, pasti para pelayan-pelayan itu bekerja sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Karena pimpinan Roh Kudus, pikirannya bersih dan perkara-perkara yang suci. Roh Kudus, hati Roh Kudus, pikirannya juga yang bersih, bukan yang najis. Tapi kalau pikirannya bukan Roh Kudus, pikirannya bukan disucikan oleh Roh Kudus, tingkatnya lain, yang ada di daging, roh daging. Daging dan roh bertentangan. Ingat, daging dan roh bertentangan. Ingat Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17 18 bertentangan. Nah, kalau saudara tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, pagi hari adakan mesbah. Kenapa berat untuk adakan mesbah? Sebab kita menurut keinginan daging. Kita harus menyalibkan keinginan daging. Adakan mesbah. Adakan mesbah, penting sebelum melakukan segala-galanya. Utamakan mesbah. Nanti hasilnya saudara dapat beda. Karena kita mau hidup pimpinan Roh Kudus. Mereka dituju tujuan, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus dan hikmat yang di surga. Sebagaimana Tuhan beri kepada Salomo, hari saudara, Tuhan juga berikan kepada saudara. Minta hikmat yang dari surga. Ya, minta hikmat yang dari surga. Nah, ingat 1 Tawari 1 ayat ke-7. Apa yang kau minta? Hikmat. Salomo kata, Tuhan memberikan. Bukan saja hikmat, tapi kekayaan dan kemuliaan kuberikan. Kenapa? Kalau kita dapat hikmat di surga, kita diberkati jasmani, kita tak salah gunakan uang Tuhan sembarangan, tapi kita digunakan untuk kemuliaan. Nah, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, hidup kita dipimpin dengan Roh Kudus, kita tidak akan bermain-main dosa. Sebab Roh Kudus, Roh suci, tidak mau bermain-main dengan dosa. Kita mau dipimpin dengan Roh Kudus yang memimpin kita sehingga kita berkenan. Sebagaimana 7 orang, ya kita lihat bagaimana. Nah, kita besok kita lihat bagaimana Stefanus rela dirajam karena dia penuh dengan Roh Kudus. Rela menderita karena Roh Kudus memberi kemenangan, kekuatan. Dan mulutnya berkata, ampuni dia. Dia tahu apa dikatakan Yesus, sama dikatakan oleh Stefanus. Amin. Jangan menyimpan dosa, jangan menyimpan kepahitan. Pada pagi hari ini kita serahkan hidup kita, tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Biar Tuhan membimbing kita, menyertai kita sepanjang hari ini, baik dalam bekerja maupun kuliah, berdagang, sekolah. Kita butuh Dia yang menyertai kita sehingga tetap kita berjalan pada real firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan hikmat yang dari surga. Memberikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka bekerja di depan. Pelihara keluarganya, pelihara buat mereka. Dan pandemi jadi endemi dan ekonomi kami, negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya terus saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.